Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Pada satu hari, sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, datang kepada baginda Rasulullah SAW seorang Arab. Anna Arabian qala li Rasulillah SAW, berkata atau bertanya orang Arab ini kepada baginda Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba? Baginda Rasulullah SAW mendengar pertanyaan itu bukan menjawab, tapi justru balik bertanya kepada orang ini. Apa pertanyaan baginda Rasulullah SAW? Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu akan tiba. Ma'adattalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat itu? Mendengar pertanyaan itu, orang ini kemudian menjawab apa yang sudah dia persiapkan untuk menyongsong hari kiamat. Hubballah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban itu, baginda Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jemaah sekalian, di mana posisi baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak? Pasti di surga Allah, tidak mungkin di tempat lain. Itu artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta, secara tidak langsung Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa saja yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian, oleh karena itu penting bagi kita ini hari untuk memastikan diri kita, apakah kita ini sudah termasuk orang yang terkategori betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Kiamat pasti akan datang, dan tidak ada persiapan yang terbaik sebagaimana dikisahkan dalam hadis sahih tadi itu untuk menyongsong hari kiamat, kecuali kita betul-betul menempatkan diri kita sebagai seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, untuk mengetahui apakah kita ini sudah betul-betul menjadi seorang manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mesti mengetahui apa ciri-ciri atau tanda orang itu betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Ya mas sekalian, pada kesempatan yang mulia, Khatib akan menyebutkan dua saja. Yang pertama adalah tanda yang paling sederhana, dan yang kedua tanda yang paling utama. Apa tanda paling sederhana kita mencintai baginda Rasulullah SAW?
Tanda paling sederhana kita mencintai baginda Rasulullah SAW adalah gemarnya kita menyampaikan sholawat kepadanya atau untuknya. Sholawat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perintah Allah yang Allah ikut melakukannya kecuali sholawat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah doa kita kepada Allah. Dan sesungguhnya lebih layak kita ini didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi mengapa kita diperintahkan untuk menyampaikan sholat kepada baginda Rasulullah SAW? Salah satu fadilahnya itu ternyata adalah bahwa kebaikan dari kita menyampaikan sholat kepada baginda Rasulullah SAW itu kembali kepada kita. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dikatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang sholawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, man sholla alayya hina yusbihu asran, barang siapa yang bersalawat kepadaku pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsihu asran, dan pada petang hari 10 kali, adrakahu syafaati yaumal qiyam, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Pada hari yang kita tidak memerlukan, tidak menginginkan apa-apa lebih dari syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan dipastikan Rasulullah akan menyampaikan atau memberikan syafaat kepada kita jika sepanjang hidup kita rajin menyampaikan sholawat, khususnya di petang hari 10 kali, di pagi hari 10 kali. Jamaah sekalian, ini tanda paling sederhana. Kita bisa lihat pada diri kita. Apakah setiap kali diucapkan atau disampaikan baginda Rasulullah SAW lalu refleks keluar dari mulut kita sholawat kepadanya? Jika iya, maka bolehlah kita sebut bahwa sudah ada tanda paling sederhana pada diri kita bahwa kita ini cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi jika tidak pernah sama sekali, berulang kali disebut kata Nabi Muhammad SAW, kita diam, maka hati-hati. Jangan-jangan memang tidak ada sekecil pun, setetes pun rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jika tidak ada cinta yang sederhana, apalagi yang lebih utama, yang lebih tinggi daripadanya, tentu lebih tidak ada lagi. Dan jika tidak ada, kemana kita akan berharap nanti bersama Nabi di akhirat kelak? Ya mas sekalian, itu tanda yang sederhana. Kemudian apa tanda yang utama? Tanda yang utama adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa orang yang mencintai Nabi adalah menjadikan Nabi itu sebagai uswah hasanah, karena memang Nabi itu dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tanda cinta kita kepada Nabi menjadikan Nabi atau menempatkan Nabi sebagai uswah hasanah, dan juga kita ittiba kepadanya. Ittiba kita kepada Nabi sekaligus juga menjadi tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku. Jadi tanda utama cinta kita kepada Nabi menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, dan ittiba kita kepadanya dengan hakul ittiba. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat 31 dari surat Ali Imran tadi itu dikatakan sebagai ayat yang mulia, yang menetapkan bahwa siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan ia tidak ittiba dengan hakul ittiba. Apa makna hakul ittiba? Mutabi'an lahu, mengikuti dia, mengikuti Nabi fi amrihi wa nahi, di dalam perintah dan larangannya. Jika dia tidak ittiba kepada Nabi dengan hakul ittiba, mengikuti dalam perintah dan larangannya, kata Imam Ibnu Katsir, maka pengakuan itu adalah pengakuan bohong atau dusta. Fahuwa kadzib, dusta. Yang sekalian,
Baginda Rasulullah SAW ini adalah manusia yang luar biasa, tokoh yang hebat, bahkan sangat hebat. Adalah Michael Hart, seorang guru besar ilmu aeronautika di Universitas Maryland, Amerika Serikat, tak menutupi rasa kagumnya kepada Nabi Muhammad. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, dia katakan, Michael Hart katakan tentang Nabi Muhammad, dia adalah orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia, lebih dari Newton dan Yesus atau siapapun di dunia ini. Dalam buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dia tempatkan Nabi Muhammad itu di nomor 1. Di atasnya Newton nomor 2, Yesus Kristus nomor 3. Dan ketika dia menyusun buku itu, dia katakan, saya tidak menilai pengaruhnya itu baik atau buruk. Pokoknya berpengaruh, karena itu kalau kita membaca buku itu, ada Genghis Khan, tokoh Mongol yang dalam sejarahnya membunuh lebih dari 40 juta manusia. Ada Machiavellis, ada Hitler, ada Mussolini, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang dikenal telah mencatatkan sejarah kelam dalam kehidupan manusia. Dan dia secara jujur mengakui bahwa yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu adalah pengaruh yang baik. Ya mas sekalian, andai kita sebagai seorang muslim tidak punya rasa kekaguman kepada baginda Rasulullah SAW, tidak ada rasa kagum sama sekali, maka kalah kita dibanding dengan Michael Hart yang notabene dia adalah seorang Nasrani, keturunan Yahudi. Kalau kita tidak punya rasa kagum kepada Nabi Muhammad, tapi andai kita hanya kagum kepada Nabi Muhammad, tapi tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai uswah hasanah dan tidak ittiba kepadanya dengan hakul ittiba, maka sama kita dengan Michael Hart yang non-muslim itu. Sama kedudukan. Karena itu, ya mas sekalian, sebagai seorang muslim tidak bisa tidak, kita ini bukan hanya sekedar kagum, tetapi wajib kita itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah dan ittiba kita kepadanya dengan hakul ittiba. Ketika Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita ini harus beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, kepada Nabi, kepada hari akhir, kepada qadar, beriman kita juga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya ittiba, itu namanya menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Nabi sholat, puasa, zakat ketika mampu, pergi haji ketika kita mampu. Begitu juga kita lakukan. Kita sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ketika Nabi menuntunkan kepada kita untuk berakhlakul karimah, begitu juga yang kita lakukan. Jika Nabi memerintahkan itu semua, tapi ada seorang muslim yang dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, dia mengaku muslim, tidak sholat, tidak puasa, emoh bayar zakat, tak juga tunaikan ibadah haji, lalu dia itu mengambil uswah hasanah siapa? Dia ittiba kepada siapa? Jamaah sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjadikan syariah itu sebagai tolok ukur perbuatan kita. Bahkan ciri utama seorang muslim menghadapi ketentuan syariah itu adalah sam'an wa ta'atan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itu sikap seorang muslim sejati, dan begitulah yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Jika kita juga menjadikan syariat sebagai tolok ukur perbuatan kita, halal dan haram, yang halal kita ambil, kita lakukan, yang haram kita tinggalkan,
maka terbukti kita telah menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah dan kita ittiba kepadanya. Tapi jika sebagai seorang muslim kita abai terhadap syariah, kita abai terhadap halal dan haram, tak peduli halal dan haram, yang haram diambil, yang halal katanya tak ada lagi. Bahkan dia dalam banyak kesempatan menentang syariah. Lalu dia itu mengambil uswah hasanah siapa, meneladani siapa, dan dia ittiba kepada siapa. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam sepanjang hidupnya dia berjuang untuk risalah Islam, untuk tegaknya risalah Islam. Tak ada satu hari pun, jangan satu hari, 1 jam, jangan 1 jam, 1 menit, 1 detik pun yang dia keluar dari garis perjuangan Islam. Mestinya begitu pula lah kita sebagai seorang muslim yang ingin disebut sebagai seorang yang betul-betul mencintai Nabi, mencintai Allah dan Rasulnya pun begitu. Kita selalu berada di dalam barisan pejuang penegak risalah Islam itu. Jika pada faktanya dia muslim, tapi yang diperjuangkan itu sesuatu yang bertentangan dengan Islam, sekularisme, kapitalisme, sosialisme, bahkan komunisme. Bahkan bukan hanya itu, dia juga memerangi siapa saja yang memperjuangkan risalah Islam dengan aneka macam sebutan, fundamentalis lah, radikal lah, segala macam. Pertanyaannya, dia itu mengambil teladan siapa? Dan dia ittiba kepada siapa? Jemaah sekalian, jika dalam sepanjang hidupnya tak terbukti dia itu menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, tidak terbukti dia ittiba kepada Nabi dengan hakul ittiba, masih pantaskah dia berharap nanti di akhirat akan bersama dengan Nabiullah Muhammad SAW? Masih pantaskah? Kalau dia tidak bersama Nabi, maka kita semua tahu di mana posisi mereka-mereka itu. Jamaah sekalian, karena itulah hadis yang pendek ini sesungguhnya telah memberikan penjelasan kepada kita dengan sangat gamblang apa yang harus kita lakukan sepanjang hidup yang singkat ini. Kemana kita mestinya membawa diri kita di dalam pikiran dan perilaku kita. Bahwa pikiran dan perilaku kita itu tidak boleh keluar seinci pun dari apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pikiran dan perbuatan itu kemudian menyangkut semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, pun juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, muamalah ekonomi, politik, sosial, budaya. Tak boleh sedikit pun kita keluar dari garis yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika kita bisa begitu dalam sejarah, dalam sepanjang hidup kita, maka bolehlah kita mengatakan bahwa insya Allah aku termasuk orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika begitu, maka kita juga boleh berharap insya Allah kita akan bersama dengan Nabi kita tercinta, sebagaimana beliau katakan sendiri, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah sekalian, negeri ini mayoritas muslim. Semestinya semua hal yang menjadi bagian dari ajaran Islam tak sulit tegak di negeri ini yang merdeka diakui atas berkat rahmat Allah.
Tapi faktanya jika sampai ini hari begitu rupa, bukan makin mudah, makin sulit. Disebut dengan aneka macam tadi, bahkan ada tambahan sekali politik identitas. Maka nyatalah bahwa problem besar itu bukan di tempat lain, bukan di orang lain, bukan di pihak lain, tapi di pihak kita sendiri. Di dalam tubuh umat Islam. Yang dia mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi dia tak menunjukkan secara nyata kecintaan kepada Nabi Muhammad itu. Di situ problem besar. Karena itu maka penting dari mimbar yang mulia ini khatib menyuruhkan kepada diri pribadi dan kepada sama sekalian untuk marilah kita bawa diri kita bawa keluarga kita, dan tentu saja kita berusaha untuk membawa masyarakat dan negara ini menjadi pribadi, keluarga, masyarakat dan negara yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena hanya dengan itu saja kita bisa memastikan kita mendapatkan berkah kebaikan dalam kehidupan dunia, dan insya Allah akan menjadi bagian dari sekian banyak umat manusia yang insya Allah bersama Nabi di surganya nanti insya Allah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita